Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Pristi Rahma SKM MKM. Saya merupakan dosen dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas di bawah bidang ilmu kesehatan lingkungan. Ada beberapa mata kuliah yang telah pernah saya ajarkan di Fakultas Kesehatan Masyarakat, diantaranya adalah Dasar Kesehatan Lingkungan, Toksikologi Lingkungan, Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan dan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan, kemudian Pencemaran Lingkungan dan eh, Pengelolaan Limbah Industri, serta beberapa mata kuliah lainnya yang berada pada bidang ilmu kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Adapun pada pertemuan ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah dasar kesehatan lingkungan yang mana memang telah pernah saya ajarkan kepada mahasiswa dari tahun ke tahunnya. Untuk deskripsi mata kuliah dasar kesehatan lingkungan ini sendiri merupakan mata kuliah yang bagian dari rumpun mata kuliah umum di program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat yang berada pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Dalam mata kuliah ini akan dibahas secara komprehensif mengenai konsep dan prinsip dasar ilmu kesehatan lingkungan serta keterkaitannya dengan disiplin ilmu kesehatan masyarakat. Dan ada kekhususan pada mata kuliah dasar Kesling ini karena di Fakultas Kesehatan Masyarakat pada semester 5 para mahasiswa nanti akan mengambil peminatan dan ada beberapa peminatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan jika mahasiswa tersebut berminat pada bidang ilmu kesehatan lingkungan, maka mata kuliah dasar kesehatan lingkungan selain harus lulus, harus memenuhi standar nilai tertentu agar bisa masuk pada peminatan kesehatan lingkungan pada semester 5 nantinya. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah yang pertama, agar mahasiswa memahami berbagai macam konsep dasar dari kesehatan lingkungan, kemudian bisa menganalisis permasalahan kesehatan yang berbasis lingkungan di Indonesia, kemudian membuat mahasiswa itu mampu memiliki kemampuan berpikir kritis dan solutif dalam menanggapi isu-isu lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, serta menyadari betapa pentingnya peranan kesehatan lingkungan ini untuk mencegah terjadinya penyakit di masyarakat, serta mendukung pembangunan keberlanjutan. Adapun cakupan materi, beberapa topik utama yang akan dibahas pada mata kuliah ini antara lain pertama adalah konsep dan paradigma kesehatan lingkungan, bahaya dan penyakit berbasis lingkungan, kemudian prinsip air bersih dan sanitasi tempat-tempat umum, penyehatan makanan dan minuman, risiko kualitas lingkungan dan pengendalian faktor, analisis risiko kesehatan lingkungan dan analisis dampak kesehatan lingkungan, serta isu global seperti pemanasan global, perubahan lingkungan global, komitmen lintas negara atau transboundary dalam kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, serta isu-isu terkini. Yang mana eh, pada semester 5, setiap topik utama ini nantinya akan muncul sebagai satu mata kuliah baru yang akan didalami lebih dalam oleh mahasiswa yang akan masuk ke dalam peminatan kesehatan lingkungan. Di mata kuliah kesehatan lingkungan ini, di dasar kesehatan lingkungan ini, kami eh, berempat mengampu mata kuliah ini, yang mana semuanya berasal pada bidang ilmu kesehatan lingkungan, dan strategi pembelajaran yang kami tetapkan pada mahasiswa adalah dilaksanakan secara interaktif. Yang pertama melalui tatap muka, kemudian diskusi kelompok atau tutorial, kemudian case-based learning, ada studi kasus, yang mana nanti mahasiswa akan diberikan beberapa kasus untuk dianalisis secara mendalam dan dipresentasikan depan kelas hasil diskusi yang telah mereka lakukan bersama dalam kelompoknya dan presentasi.
Adapun penilaiannya dilakukan secara menyeluruh. Jadi dalam proses pembelajaran kita melakukan penilaian secara baik itu intrapersonal skill maupun interpersonal skill dan termasuk juga dari segi kognitifnya di UTS dan UAS. Kontribusi mata kuliah terhadap capaian pembelajaran diantaranya di aspek sikap memenuhi S8 dan S6, kemudian keterampilan umum di KU5 dan KU9, keterampilan khusus KK1 dan KK4, dan pengetahuannya dari P1 sampai P9. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai deskripsi mata kuliah eh, dasar kesehatan lingkungan yang nanti akan saya praktekkan micro teachingnya di mata kuliah dasar kesehatan lingkungan pada pertemuan ke-9 setelah UTS dengan topik analisis risiko kesehatan lingkungan dan analisis dampak kesehatan lingkungan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar adik-adik sekalian? Kali ini setelah UTS bertemu lagi dengan saya untuk membahas mengenai analisis dampak kesehatan lingkungan atau ADKL dan analisis risiko kesehatan lingkungan atau ARKL. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa ADKL dan ARKL ini adalah salah satu mata kuliah yang nantinya bisa kalian dapatkan secara detail pada semester 5. Jadi, jika ada yang berminat untuk masuk ke peminatan Kesling di semester 5, maka nanti secara mendalam dan mendetail Anda akan mendapatkan kembali mengenai mata kuliah ADKL dan ARKL ini, plus juga dengan praktikumnya lapangannya. Jadi, karena ini adalah mata kuliah dasar ya di semester 2 dan di pertemuan 9, maka di pertemuan 1 sampai 7 seharusnya Anda sudah setidaknya sudah tahu dan sudah mendapatkan konsep mengenai apa itu dasar kesehatan lingkungan, kenapa kita harus mempelajari dasar kesehatan lingkungan, kemudian bagaimana faktor lingkungan itu mempengaruhi kesehatan masyarakat secara menyeluruh gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya exposure yang akan muncul terhadap dampak kesehatan masyarakat dari akibat penurunan kesehatan atau kondisi lingkungan. Nah, ADKL dan ARKL ini merupakan salah satu teknis ya atau salah satu tools yang bisa Anda gunakan nantinya untuk menilai secara kuantitatif apakah dampak penurunan terhadap lingkungan tersebut yang terjadi. Misalnya Anda mengidentifikasi di lingkungan itu ternyata ada terjadi pencemaran A, B, C, dan D. Kemudian apakah pencemaran ini nanti akan mengakibatkan suatu dampak yang berakibat pada kesehatan masyarakat atau tidak, meskipun pada saat Anda menemukan adanya penurunan kualitas lingkungan tersebut, onset atau kejadian sakitnya belum terlihat pada saat itu, tapi Anda bisa memprediksikan. Nah, prediksi ini bisa Anda gunakan dengan alat, salah satunya adalah ADKL dan ARKL, sehingga hasil prediksi itu yang Anda lakukan eh, lebih dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara kuantitatif seperti itu. Jadi secara dasarnya ya ADKL dan ARKL ini adalah sebuah tools yang eh, bisa Anda gunakan untuk memprediksi resiko kesehatan masyarakat yang akan muncul akibat adanya penurunan kualitas lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Jadi kalau misalnya Anda menemukan adanya suatu pencemaran atau zat pencemar, baik itu di udara, air, tanah, dan pada saat Anda menemukan adanya ketimpangan antara jumlah atau konsentrasi suatu zat pencemar itu di lingkungan, kemudian melebihi nilai yang sudah ditetapkan atau baku mutu ya, atau nilai ambang batasnya yang sudah ditetapkan oleh
baik itu undang-undang, peraturan pemerintah atau lain sebagainya, tergantung rujukan yang Anda pakai, dan ingin melihat bagaimana nih dampak terhadap kesehatan masyarakat yang akan ditimbulkan, maka bisa digunakan ADKL dan ARKL. Nah, perbedaannya apa? Ada dua ya, ada ADKL, analisis dampak kesehatan lingkungan, kemudian juga ada analisis risiko kesehatan lingkungan atau RKL. Yang mana ADKL ini kalau Anda pernah mendengar istilah AMDAL, ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, sebenarnya hampir mirip ya adik-adik. Jadi dia adalah AMDAL itu tentu saja suatu eh, bidang ilmu yang tidak hanya satu bidang ilmu saja membawahinya, tapi dibawahi dikerjakan secara bersama-sama dan terintegrasi secara kolaboratif dengan bidang ilmu lainnya. Jadi ada ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, sosial, ekonomi, budaya, kemudian termasuk juga kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat ini merupakan eh, yang akan menerima dampak dari penurunan. Jadi kesehatan masyarakat itu adalah efek dari dampak turunan yang ditimbulkan oleh penurunan kualitas lingkungan. Nah, kita sebagai orang Kesmas, jika kita terintegrasi dengan teman-teman kita di bidang lain, bidang ilmu lain atau multidisiplin lainnya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka eh, untuk menilai bagaimana nih dampak kesehatan masyarakatnya, resikonya seperti apa, apakah dampaknya positif atau negatif bagi kesehatan masyarakat, atau apa yang akan terjadi jika suatu kegiatan atau proyek ini dilaksanakan, atau jika suatu kegiatan pencemaran ini terjadi, apa yang akan terjadi di eh, kesehatan masyarakat. Nah, kita secara kualitatif, ya, jadi ADKL ini bisa kita narasikan secara kualitatif. Sedangkan untuk kuantitatif perhitungan resikonya itu bisa kita gunakan di ARKL. Jadi perbedaannya adalah dari segi deskripsinya. Si ADKL itu lebih ke eh, kegiatan yang sifatnya kualitatif, sedangkan ARKL sudah mulai menghitung resiko. Jadi nanti keluarannya ada beberapa rumus yang juga Anda akan pelajari, tapi tidak di semester 2 ya, karena itu akan lebih detailnya di semester 5. Nah, kita lihat dulu. Nah, apa aja sih kemampuan yang harus kalian capai dalam mata kuliah ini? Maksudnya dalam topik ini. Yang pertama, Anda harus tahu pengertian manfaat dan dua lingkup ADKL. Kemudian hubungan ADKL dengan ilmu lain seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Kemudian bagaimana konsep dasar eh, maximum allowable toxicant concentration, lethal concentration, atau LC50, LD50. Nah, ini cukup Anda tahu secara konsep saja dulu, karena secara detailnya nanti ada di mata kuliah toksikologi. Jadi setidaknya Anda tahu apa sih, kenapa kita harus mengetahui konsentrasi dan dosis di dalam ADKL dan ARKL ini. Kenapa harus tahu kenapa kita harus mengukur konsentrasi zat pencemar? Yang diukur kan bukan obat ya, tapi zat pencemar. Zat pencemar itu ada standarnya. Standarnya nanti akan diatur oleh pemerintah biasanya atau undang-undang. Nah, itu dia akan berbeda antara udara, air, tanah, itu konsentrasi serta indikator pencemarannya juga akan berbeda-beda. Nah, jika ditemukan adanya indikator dari zat pencemar yang muncul di lingkungan, misalnya di udara, muncul satu zat pencemar seperti tingginya CO2. Berapa tingginya? Kita harus ukur secara konsentrasinya. Oh, ternyata 150 ppm. Kita harus bandingkan dulu dengan undang-undang. Undang-undang membolehkan berapa si CO ini berada di lingkungan ambien itu berapa konsentrasinya. Jika masih di bawah, misalnya eh, nilai ambang batas CO itu 150 mikrogram misalnya. Oh, ternyata ditemukan di lapangan masih 130. Oh, masih di bawah.
di bawah nilai ambang batas. Tapi apa yang harus supaya kita lakukan supaya tidak melewati nilai ambang batas dan tidak memberikan efek buruk pada kelompok tertentu? Nah, di Kesmas kan kita sudah mempelajari ya apa itu population at risk, kemudian populasi berisiko itu siapa saja ya. Ada berapa populasi berisiko kita tentukan berdasarkan kategori-kategori tertentu seperti apakah dia ibu hamil, tergantung kerentanannya. Apakah dia anak-anak dan balita, apakah dia lansia, bahkan perempuan dan laki-laki untuk meskipun dalam eh, usia produktif yang sama, tapi ada perbedaan resiko nih antara laki-laki dan perempuan. Nah, semua itu kita harus tahu secara karakteristiknya. Nah, konsep ini nanti yang lethal concentration dan lethal dosis inilah nanti sangat berkaitan dengan si population at risk-nya. Kapan onset dari suatu kejadian sakit itu muncul pada si population at risk. Nah, begitu ya. Jadi, memang tidak akan detail saya ajarkan di semester 2 karena ini masih semester awal, sehingga setidaknya Anda tahu dulu konsepnya. Kemudian, sumber-sumber pencemaran lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, ini untuk sumber-sumber pencemarannya bagaimana route of exposure. Nah, bagaimana pola perjalanan dari penyakit tersebut? Bagaimana dia mulai dari dia memapari, kemudian sampai kepada population at risk-nya. Nah, ini juga ada konsepnya. Kita akan membaginya nanti berdasarkan beberapa simpul, ya. Ada simpul, jadi supaya memudahkan pola pikir kita, sehingga ketika kita ingin melakukan langkah preventif, ingat ya, karena kita Kesmas, kita bukan di level kuratif ya, tapi level preventif. Jadi, kita harus tahu dulu bagaimana pola perjalanan zat pencemar ini sehingga sampai pada population at risk dan nanti akan sampai pada simpul terminalnya, yaitu kejadian sakit atau tidak. Nah, itu kita ketika kita tahu, kita maka akan bisa menentukan di mana nih kita harus memutus exposure itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Apakah modifikasi lingkungan? Apakah kita harus eliminasi pencemarnya? Bagaimana cara mengeliminasi pencemarnya? Apakah harus kita rekayasa lingkungannya atau masyarakatnya yang di APD-kan atau segala macam. Jadi nanti ada hierarkinya juga seperti itu. Kemudian ada konsep observasi dan melakukan deteksi zat ekotoksik. Nah, ini sederhana aja. Kalian nanti di lapangan akan melihat di sekitar saja. Jadi kalian melakukan observasi di sekitar secara berkelompok. Nanti akan melihat bagaimana eh, pencemaran yang Anda timbulkan ya, yang kalian identifikasi di lapangan dan nanti dikaji secara literatur jika zat pencemarnya A, apa akibatnya secara kesehatan. Nah, itu nanti Anda bisa lihat dan wawancara kepada beberapa masyarakat ya, nggak harus banyak ya, karena 5 atau 10 orang juga cukup nanti dilaporkan ya. Kemudian memahami dan melakukan prosedur ADKL, memahami dan melakukan studi kasus ADKL yang tadi ya, kemudian melakukan penyusunan laporan dan melakukan presentasi hasilnya. Lalu kita masuk. Nah, ini contoh-contoh pencemaran yang terjadi di Indonesia ya. Mungkin Anda bisa lihat bahwa ternyata setiap tahunnya, ini tahun 2005, setiap tahunnya terjadi penurunan eh, komposisi hutan. Nah, secara kuantitatif ya bisa dilihat bahwa vegetasi tutupan lahan itu semakin berkurang dari tahun ke tahunnya bahkan sampai sekarang gitu ya. Nanti Anda bisa lihat apakah ada efeknya. Nah, efek ini apa? Bagaimana dampaknya? Nah, khusus pada kesehatan lingkungan, Anda bisa mengidentifikasinya. Oh, ternyata efek secara fisika seperti ini, efek secara biologi seperti ini, efek secara
kimianya seperti ini. Nah, di antara efek yang sudah diidentifikasi oleh fisika, bidang ilmu fisika, bidang ilmu kimia, bidang ilmu biologi misalnya, apakah ada di antara efek ini dampak turunan pada kesehatan masyarakatnya? Nah, itu yang akan harusnya kita kaji di ADKL. Nah, contohnya kayak kejadian kebakaran hutan beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu ya di Riau. Nah, itu eh, kalau hanya kita tidak berpikir secara integrasi antara dampak lingkungan dengan kesehatan masyarakat, tentu yang kita nilai hanya berapa hilangnya tutupan lahan, berapa hilangnya variasi flora dan fauna, berapa hilangnya vegetasi, seperti itu. Hanya seperti itu ya, berapa persen tutupan lahan yang hilang, berapa persen keanekaragaman hayatinya yang hilang kalau hanya fokus pada dampak lingkungannya. Sedangkan pada saat terjadinya kebakaran itu ada zat yang muncul ke ambien atau ke udara. Salah satunya adalah asap. Dalam Kesling kita mengistilahkannya dengan partikulat atau PM2,5 biasanya partikulat mater yang ukurannya 2,5 mikron. Yang mana partikel ini nanti akan eh, membuat eh, masuk ke udara ambien yang mana nanti dia akan terekspos pada manusia dan manusia melalui tentu saja pernafasan ya, inhalasi dan tentu saja pasti ada pengaruhnya pada organ pernafasan manusia, yaitu paru-paru. Nah, kita juga harus mengkaji apa aja sih isi asap ini selain partikulat matter. Karena ada kebakaran, mungkin bisa saja ada sulfurnya, seperti itu. Nah, apakah ada integrasi antara, apakah ada bisa terintegrasi gitu ya antara si sulfur dengan si partikulat matter ini, dia bisa berinteraksi kemudian mengakibatkan dampak yang lebih parah pada manusia selain jika dia memaparinya sendiri-sendiri. Nah, itu juga perlu dikaji. Lalu apa dampaknya? Dampak yang paling utama yang akutnya apa? Misalnya ISPA. Oh, mungkin nanti dampak jangka panjangnya juga ada. Misalnya pneumonia bahkan sampai ke kanker seperti itu. Tergantung nanti bagaimana kerentanan dari individu yang dipapari. Makanya kita di dalam Kesling atau Kesmas kita mengistilahkan mereka semua dengan population at risk ya. Jadi populasi yang beresiko karena ada perbedaan kerentanan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Jadi kita kelompokkan populasi rentan ini antara misalnya anak-anak saja, kemudian yang bayi saja, kemudian yang atau ibu hamil saja atau bisa juga berdasarkan gender, perempuan saja atau laki-laki saja, tergantung dari anatomi fisiologi tubuhnya. Jadi di samping kita harus mengetahui bagaimana karakteristik dari zat pencemar yang muncul, kita juga harus mengetahui bagaimana eh, karakteristik individu yang menjadi populasi rentan eh, eh, pada kegiatan yang terjadi ya, yang dieksposurkan tadi seperti itu. Nih, bahkan karena asap pembakaran hutan itu dia tidak punya wilayah administratif ya. Jadi dia tidak hanya memapari Indonesia aja. Jadi wilayah udara ini kan tidak ada wilayah administratifnya ya. Dia bisa eh, menyebar kemana saja. Bahkan dia bisa menyebar melalui eh, variabel-variabel iklim. Seperti apakah dia akan bertambah volumenya atau jumlahnya atau mungkin luasan yang akan terpaparinya akan bertambah akibat variabel angin misalnya. Atau mungkin dia berkurang karena adanya hujan seperti itu. Nah, itulah dia adanya perlu upaya kolaboratif atau transboundary antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya berdasarkan bahkan lintas negara. Tidak hanya satu negara saja, tapi juga ada lintas negara juga. Seperti itu. Nah, ini kalau terjadi di air. Jadi kita harus mengidentifikasi pertama kali adalah zat pencemar yang ditemukan seperti itu. Nih kalau asap pabrik ya akibat perbuatan manusia dan lain sebagainya. Nah, tapi bagaimana apakah dengan adanya
ternyata kegiatan pembangunan itu ternyata punya dampak nih terhadap lingkungan. Lalu, karena ada dampak tersebut, apakah kita tidak usah membangun gitu ya? Karena ternyata di dalam prinsip AMDAL, baik itu di ADKL maupun di ADKL juga, dampak itu tidak hanya dalam narasi negatif. Jadi ada istilahnya dampak positif dan dampak negatif. Nah, ADKL ini lahir adalah untuk menjadi jembatan. Jadi proyek pembangunan ini secara eh, benefit ya, tentu dia baik ya, karena akan meningkatkan perekonomian tentu saja. Kemudian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi itu tentu saja ada manfaatnya, khususnya bagi perekonomian gitu ya. Kemudian juga, tapi ternyata dia tidak hanya punya dampak positif saja, dia punya dampak negatif. Nah, bagaimana supaya si dampak ini antara proyek pembangunan dengan lingkungan ini tidak berbenturan, maka hadirlah yang namanya AMDAL dan ADKL di sini. Kalau ADKL tentu khususnya kita bicara kesehatannya ya, sebagai jembatan ya, sebagai jembatan untuk menilai, membuat gitu agar proyek tetap bisa berjalan, kondisi lingkungan tidak memburuk seperti itu. Nah, kondisi lingkungan yang memburuk ini dikontrol, kemudian akibat lingkungan yang masih sustainable, maka tentu saja kehidupan yang lebih bagus juga terjadi di lingkungan tersebut. Maksudnya tidak terjadi penyakit, tidak ada eh, kalau dalam kesehatan tentu kita fokusnya ke penyakit ya. Jadi tidak ada terjadinya penyakit yang berakibat dari buruknya penurunan kualitas lingkungan tersebut. Nah, itu yang kita harus jadikan nih apa nih yang harus kita lakukan supaya dia tidak berbenturan. Apa yang menjadi tanggung jawab si pemilik proyek dan bagaimana dia caranya untuk dia mengembalikan kondisi lingkungan yang dia telah lakukan gitu ya terhadap kegiatan atau eksploitasi yang dia telah lakukan. Misalnya dia mengemisikan zat pencemar jenis A, yang mana jenis A itu hanya boleh ada di lingkungan sekian. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Eh, Terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang saya sampaikan. Untuk Anda harus pola pikir yang harus Anda kuatkan pada materi ini. Jadi, mungkin dari tadi Ibu bercerita panjang lebar, tapi di kesimpulannya di sini. Jadi, intinya adalah Anda harus mampu untuk melakukan identifikasi berdasarkan simpul. Ini saja. Jadi, ketika Anda menentukan sumber, sumber ini adalah agent atau penyebab kejadian sakit. Nah, apakah agentnya apa? Oh, sumbernya dari mana? Secara alamiah, misalnya kita pilih aja agen kimia misalnya. Secara alamiah mungkin berasal dari letusan Gunung Merapi. Nah, kita harus tahu terjadi nih letusan Gunung Merapi. Kita harus tahu letusan Gunung Merapi itu mengandung apa sih? Oh, ternyata ada debu. Kemudian ada sulfur. Ada apa lagi? Ada gas gitu ya. Nah, kita identifikasi apakah debu itu punya dampak terhadap kesehatan, kemudian sulfur punya dampakkah pada kesehatan. Nah, itu kita harus tahu bagaimana pola perilaku si sulfur dan debu ini di lingkungan udara. Tentu aja udara ya, karena kita masuk ke simpul kedua, ambien. Nah, di ambien ini tentu kita harus mengidentifikasi, oh ternyata sulfur dengan partikel itu dia ternyata bisa bereaksi yang akan mengakibatkan reaksi sinergis namanya. Seandainya pH-nya partikel saja yang ada di lingkungan, maka dampaknya mungkin kepada populasi etris hanya sampai infeksi saluran pernafasan atas. Tapi karena sulfur adalah sebuah gas yang partikelnya mampu menyentuh sampai ke organ paru paling bawah atau yang diistilahkan dengan alveolus ya.
itu akan mengakibatkan dan dia mampu bereaksi dengan partikel di lingkungan, ya. Jadi si sulfur ini isinya udah ada partikel juga nih, dia berikatan. Nah, tadinya kalau partikel sendirian dia bisa hanya di organ pernafasan atas, apa tuh organ pernafasan atas ya, paling pilek ya, ingus segala macam gitu-gitu ya, sakit tenggorokan. Sedangkan pada saat sedangkan pada saat sedangkan pada saat apa namanya, dia bereaksi di antara partikel dengan sulfur itu akan mengakibatkan dia mampu mencapai organ pernafasan paling bawah. Nah, kita tahu bahwa organ pernafasan paling bawah atau organ pernafasan paling dalam itu dia sifatnya sudah irreversible. Jadi artinya udah nggak bisa lagi kita ini kan sudah tidak bisa lagi kita perbaiki kondisinya. Jadi kalau dari irreversible berarti dia akan membuat kekakuan pada organ pernafasan bawah atau alveolus, lama-lama mungkin efeknya akan jauh lebih parah daripada hanya sekedar ISPA. Maka secara dampak tentu udah sampai ke dampak yang kronis seperti itu. Jadi dampak seperti itu cara pola pikir kita dalam memaknai pola simpul ini. Jadi Anda harus mampu mengidentifikasi sumber. Kemudian, nah itu tadi Ibu juga sampaikan bahwa ketika dia di ambien, antara dia di udara dengan di air akan berbeda pola masuknya kepada manusia dan berbeda juga dampak yang diakibatkannya. Seperti itu, ya. Jadi eh, cukup Anda pahami simpul ini itu sudah menyimpulkan beberapa materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Jadi ketika Anda sudah memahami teori simpul ini, pola pikirnya sudah mulai terbentuk nih. Nah, Anda sudah mulai bisa mengidentifikasi. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apa nih yang harus dipotong. Intinya kan adalah supaya si simpul ketiga, yaitu manusia atau population at risk, itu tidak sampai mengakibatkan sakit pada tidak sampai sampai sakit dia kan, tidak sampai dia sakit kepada masuk kepada simpul keempat seperti itu. Sehingga apakah kita eliminasikah sumbernya atau yang media lingkungannya yang kita rekayasa atau manusianya yang kita jadikan APD-nya seperti itu ya.